se-Indonesia, senang berbagi serta siap bekerja sama. Gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Baik teman-teman sekalian, Ustadz Angger akan membuka dengan salam, harus dijawab dengan semangat. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Anda sekalian, terima kasih. Jawaban salamnya adalah doa terbaik buat Ustadz, dan Ustadz memberikan doa terbaik buat Anda sekalian. Kalau Ustadz tanya kabar, sudah tahu jawabannya harus bagaimana. Siap? Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Baik Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, khusyuan, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan singkat dari Ustadz, siapa yang pagi hari ini sholat berjamaah di masjid? Masya Allah, banyak ya. Yang akhwat, Masya Allah ya. Yang ikhwan, luar biasa. Siapa yang pagi hari ini ketika berangkat sekolah salim sama ayah bundanya, orang tuanya? Masya Allah semuanya. Masya Allah, terima kasih, luar biasa. Baik Anda sekalian, sebelum Ustadz mulai, izinkan Ustadz absen dulu. Cek presensi kehadiran Ananda ya. Amira Sajidah, Askia Mumtaz, Aisyah Nadia, Asifa Nabiha, Fadil Aufa, Fahriza Pratama, Fatimatu Alkansa. Ada yang belum dipanggil? Sudah ya? Oke, terima kasih Anda sekalian. Yang nggak hadir kita doakan segera, yang sakit segera sembuh, yang izin segera dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda sekalian, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum itu Ustadz izinkan mengingat kembali pertemuan lalu, yaitu qada dan qadar. Kita sudah tahu bersama-sama. Qada pengertiannya adalah, angkat tangan yang mau jawab. Oke, Mas Raka. Ketentuan. Sedangkan qadar jawabannya adalah, pengertiannya adalah oke, perwujudannya. Jawaban sama-sama benar. Qada itu adalah ketentuan Allah yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar itu adalah perwujudannya, kejadiannya. Nah, teman-teman sekalian, Ustadz punya sebuah gambar. Nah, Ustadz punya sebuah gambar. Silahkan Ustadz, harap ada 1-2 anak yang mau berkomentar tentang gambar ini. Siap? Ustadz mau nyoba di bagian Ananda yang belakang. Siap? Silakan berkomentar, hubungkan dengan qada dan qadar. 1, 2, 3. Oke. Hubungkan dengan qada dan qadar. Ustadz ingin bertanya ke yang akhwat terlebih dahulu. Silakan hubungkan gambar ini dengan qada dan qadar. Angkat tangan. Ini gambar apa? Pilihan jalan ya. Ananda pilih yang mana? Kanan atau kiri? Tergantung keinginan Ananda. Mau masuk jalan yang bercerah atau masuk jalan yang gelap? Jawab dong. Cerah. Benar. Kenapa? Karena terang. Seperti itulah kita menentukan takdir diri kita sendiri. Anda mau jadi pintar, pilihan. Mau jadi sukses, pilihan. Yang kedua, ikhwan, Ustadz ingin bertanya, apa hubungannya gambar ini dengan qada dan qadar? Oke. Kalau sudah tahu Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak, maka kamu, ada yang mau berpendapat? Gambar ini gambar apa? 1, 2, tangan. Mas Raka lagi. Orang berdoa. Orang berdoa. Dikaitkan dengan qada dan qadar. Coba.
Mas Romdon, kita coba. Kalau kita beriman kepada takdir Allah, maka kita harus banyak berdoa. Banyak berdoa biar kita ditentukan dengan takdir Allah yang baik. Oke teman-teman, Ustadz punya sesuatu. Tapi syaratnya Ustadz pingin ada 6 kelompok dalam kelas ini. Biar cepat prosesnya, kita bagi dengan cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 saja. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 6. Sudah siap? Ustadz bagi secara acak. Silahkan posisi duduknya boleh disesuaikan sesuai kelompoknya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, silahkan boleh pindah. Ini boleh berhadapan, hadap ke belakang, boleh. Putar, set, straight. Nah. Oke, Ustadz punya beberapa lembar kertas. Silakan ambil, pilih salah satu. Perwakilan kelompok boleh maju sekarang juga. Ambil satu. Yuk. Sisanya. Apaan tuh? Nah, ternyata itu adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Tugasnya adalah silakan merangkai huruf yang ada di situ, itu huruf acak. Yang garis bawah adalah kata huruf pertama. Kalau garis bawahnya ada 2, berarti ada 2 kata. Kita mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Sudah temu? Sudah nemu? Berapa kata? 2 kata. Silakan tulis di situ. Tunggu perintah berikutnya. Sudah menemukan menyusun kata. Games ini namanya adalah arrange the letter. Oke, menyusun kata. Sudah nemu katanya apa? Berapa kata itu? 2 kata. Kaitkan 2 kata itu dengan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah kata kunci. Anda boleh membuat kalimat, boleh menyiapkan jawaban presentasi. Nanti akan disampaikan kepada teman-teman apa maksud dari kata yang Anda susun. Oke? Oke teman-teman, Ustadz punya ice breaking energizer ya. Boleh tiduran Ustadz? Boleh tiduran Ustadz? Tapi kalau Ustadz bilang sip, Ananda bilangnya big. Kasih lihat telunjuknya. Big. Sip, big. Yang ngomong sip Ustadz, yang ngomong big Ananda. Kalau Ustadz ngomongnya ada nadanya, ada intonasinya, harus dijawab dengan intonasi. Sudah siap? Harus jawabnya harus semangat ya. Sip. Kurang keras. Sip. Sip. Sip, sip, sip. Ustadz balik. Big. Big. Jempol ya. Big, big, big. Big. Tepuk tangan. Oke, sudah nemu semua kata di masing-masing kelompok. Kalau nanti peserta kelompok lain berpresentasi harus diperhatikan dan berikan apresiasi. Apresiasinya adalah seperti ini, dudukan Ustadz. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Oke, siap? Kalau teman-teman sudah prestasi, Ustadz minta tepuk hebat. Oke, dicek dulu. Tepuk hebat. Jempol kanan. Jempol kiri.
Oke, tapi harus bersemangat ya. Bersemangat. Oke, siapa kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu? Masya Allah. Oke, Mbak Najwa, silakan diberi lihat kertasnya ke teman-teman. Teman-teman perhatikan, lalu kita beri apresiasi. Silakan Mbak Najwa. Kita dapat kata berjiwa optimis. Jadi hikmahnya itu kita harus yakin kepada Allah karena takdir yang Karena Allah memberikan takdir. karena Allah memberikan takdir yang baik. Nah, jadi kita harus Berjiwa optimis. Oke, tepuk hebat. Jempol kiri. Hebat. Terima kasih Mbak Najwa. Kelompok kedua yang mau presentasi. Oh, di sini. Oke. Siap, boleh berdiri. Kasih lihat ke teman-teman kata kunci yang kedua. Saya dapat. Oke, silakan Mas Danis. Saya dapat kata berhati-hati yang berarti berhati-hati dalam melakukan suatu hal dan berhati-hati terhadap ujian dan ketentuan. Sudah? Sudah. Masya Allah jawabannya oke ya. Beri tepuk hebat. Hadap sini. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Itulah tadi hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ada yang berjiwa optimis, ada yang hati-hati, ada yang bersyukur, ada yang ini rajin beribadah, ada yang rendah hati, dan semua hikmah itu harus kita yakini. Kalau kita yakin kepada Allah tentang takdir Allah, pasti kita mendapatkan hikmahnya. Habis ini kita akan menempel di pojok-pojok sini ya, termasuk nanti kita akan pelajari di lain waktu. Ternyata ada 6 hikmah yang sudah tertempel di tembok ya. Kita harus pelajari, itu adalah hikmah kepada qada dan qadar. Sekarang Ustadz minta silakan sediakan selembar kertas. Oh maaf, Ustadz ralat, sediakan buku tulismu, silakan dibuka. Silakan Ananda menulis, itu adalah konfirmasi untuk diri kita sendiri. Ya. Tulisannya adalah silakan tulis. Saya meyakini takdir Allah. Maka saya akan titik-titik. Titik-titik, silakan Ananda bebas mengisi sifat terpuji, keinginan baik yang Ananda akan lakukan. Oke. Jadi kita kalau memang beriman kepada qada dan qadar, silahkan isi. Mengisi. Saya ulangi, saya meyakini qada dan qadar. Saya meyakini takdir Allah, maka saya akan bersikap titik-titik. Jadi kita sudah belajar hikmahnya. Kalau kita sudah belajar hikmahnya, kita tahu kita harus bersikap apa. Sudah ditulis? Yang sudah angkat tangan? Oke, 1, 2. Oke, Ustadz akan mengambil salah satu tulisan teman-teman. Mas Raka minta tolong dibacakan. Saya meyakini takdir Allah, maka saya akan meningkatkan iman dan takwa. Oke, Masya Allah. Saya meyakini takdir Allah, saya akan meningkatkan iman dan takwa. Ustadz Angger punya sebuah kartu. Ya, silakan Ustadz akan membagi secara acak teman-teman ya. Boleh disorot Ustadz. Oke, Ustadz akan membagi secara acak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke teman-teman, Ustadz Angger punya kartu yang mana kuning artinya adalah jawaban, hijau artinya adalah soal. Ini namanya matching card. Ananda akan dibagi secara acak, Ananda harus menemukan pasangannya. Ikhwan sendiri, akhwat sendiri bergantian. Sudah siap? Ikhwan, Ustadz beri waktu sekarang juga mengambil secara acak di sini. Silakan
Ambil secara acak. Ambil secara acak. Ambil secara acak. Dalam hitungan ketiga, Ananda boleh mencari kartunya dan menemukan pasangan jawabannya. 1, 2, 3. Cari. 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 Silakan cari. Ini ada di sini. Cari. Boleh rolling, tukar-tukar, pindah-pindah. Yang nemu langsung ke depan. Ustadz ambil. Oke, 1 sudah nemu. Kasih lihat ke depan. Kita ambil 3 pasang. 1, 2, 3. 1 pasangan terakhir. Oke, baik teman-teman. Sudah ada perwakilan. Beberapa Ananda sudah menemukan pasangannya. Pasangan jawaban dan beserta pertanyaan. Ananda akhwat, silakan beri respon jempol. Yuk cek jempol 2. Jika jawaban teman-teman betul. X jika jawaban teman-teman salah. Oke? Semuanya saling mengoreksi. Lihat jawaban dan pertanyaan dari teman-teman pasangan pertama. Mas Raka, sebutkan soalnya. Takdir Allah dapat dibagi menjadi Takdir Allah dapat dibagi menjadi 2. 1, 2, 3. Betul. Oke, tepuk tangan untuk pertama. Pasangan pertama kembali. Yuk, silakan. Kedua. Silakan dibacakan soalnya. Salah satu takdir mubrom, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami sesuatu yang disebut Ajal. Beri lihat ke sebelah sini. Seseorang yang bernyawa pasti akan mati, akan mengalami sesuatu yang disebut ajal. Beri respon 1, 2, 3. Oke, betul. Silakan kembali. Betul semua ya. salah satu contoh takdir yang dapat dirubah oleh manusia adalah pelajaran yang baik ditentukan dari sesungguhan belajarnya. Oke, salah satu takdir yang bisa dirubah nilai yang baik ditentukan dari sungguh-sungguh dalam belajar. Betul nggak? Betul. Oke, sekarang lanjut ke games yang gantian yang akhwat. Yuk. Sekarang gilirannya akhwat, silakan bermain mengambil kartu secara acak dan mencari pasangannya. 1, 2, 3, ambil. Ambil. Boleh berdiri, boleh menemukan pasangannya. Yuk. 3 pasangan tercepat, silakan maju ke depan. Ayo, mana? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang kuning adalah jawaban, yang hijau adalah soal. Siapa yang sudah nemu angkat tangan? 1, yuk. Sudah ada 1. Kita ambil sampel 3. Temu? Ini bener Tasa. Oke. Tapi ini bener Tasa. Oke. Ya, oke. Sudah? Oke, sudah ketemu. Sudah ketemu berapa pasang? 1. Yang lain boleh kembali, nanti bergantian kita ceknya. Boleh kembali terlebih dahulu. 1, 2, dan 3. Kita mulai dari pasangan yang sebelah sini. Baca soalnya, baca jawabannya, teman-teman dicek. Silakan. Takdir Allah yang bisa dirubah karena usaha dan doa manusia disebut takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah, apakah takdir mu'allaq? Betul. Silakan boleh sambil ngomong. Betul, gitu ya. Oke, yang kedua. Selalu bersyukur dan menerima ketentuan dari Allah adalah hikmah beriman kepada
qada dan qadar. Bersyukur menerima ketentuan dari Allah, hikmah kepada qada dan qadar. Apakah benar? Betul. Terakhir. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan boleh kembali. Silakan tidukan Ustadz. Yang pertama begini. Yang kedua begini. Yang ketiga begini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, hikmah untuk diri sendiri, kamu siap ngapain? Oke. Ananda, manfaat beriman kepada qada dan qadar untuk diri kita sendiri adalah kita semakin bertawakal dan semakin yakin sama Allah. Semua takdir itu pasti Allah memberikan yang terbaik. Terus yang pertama begini. Yang kedua, ini adalah untuk kedua orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu bersyukur dan berbuat terbaik untuk kedua orang tua kita. Karena Allah menakdirkan dua sosok manusia hebat, yaitu ayah dan bunda. Oke, kita harus bersyukur dan berbuat baik kepada mereka berdua. Yang ketiga adalah kepada, kira-kira kepada semua orang atau masyarakat atau semua makhluk Allah. Yang kita lakukan adalah kita harus giat berusaha memberikan manfaat untuk orang lain. Baik teman-teman, dan terakhir Ustadz Angger mengingatkan bahwasanya kalau kita bayangkan keesaan Allah yang luar biasa, kita begitu takjub kepada Allah, bisa mengatur sedemikian rupa, bisa membuat skenario, membuat film. Ada istilah mengatakan episode dalam hidupku gitu ya. Itu karena Allah sudah membuat film terbaik sepanjang zaman yang masing-masing orang punya gitu ya. Dan teman-teman sekalian, kita harus semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Oke teman-teman, sekarang Ustadz minta salah satu siswa boleh berpendapat. Ustadz coba Mas Danis ya, boleh maju ke depan. Oke, Mas Danis, yang Ustadz harapkan adalah apa motivasi yang didapat dari pelajaran beriman kepada qada dan qadar? Bebas, satu kalimat saja. Yang tadi juga boleh. Tadi apa berarti? Saya meyakini bahwa adanya qada dan qadar, maka saya wajib berhati-hati. Oke, berhati-hati dalam beramal. Oke, tepuk tangan untuk Mas Danis. Oke, terima kasih Mas Danis. Oke. Baik teman-teman sekalian, sudah selesai kita pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Khusyuan, jika berdoa, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.